Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, baik, kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu mata kuliah Akhlak Tasawuf oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Zainul Haq, SPDI MPDI, yaitu tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Sebelumnya perkenalkan, saya Eka Wahyudi, NIM 22210202013 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang hubungan akhlak dengan tasawuf. Nah, akhlak itu apa sih? Akhlak itu di sini bahasa Arabnya huluk, yaitu apa? Kumpulan sikap-sikap yang sangat luar biasa indahnya. Mengapa saya menganggap hal tersebut sangat luar biasa? Karena di dalamnya berisi tentang kebaikan-kebaikan. Nah, huluk juga bisa dikatakan tabiat atau kebiasaan. Nah, berbicara tentang akhlak di sini tidak terlepas dari kehidupan kita. Karena kenapa? Karena akhlak merupakan suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Nah, hal yang penting yang sangat perlu kita ketahui, akhlak itu nilai kemuliaannya dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kemuliaannya jika didapat dari pendidikan, yaitu belajar, maka itu bukan disebut akhlak lagi, tetapi adab. Begitu. Melihat kepada Nabi Muhammad SAW dulu, ketika ia mendapatkan khuluk, yaitu dengan ibadah, dengan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, akhlak di sini bukan hanya sekedar jujur, disiplin, itu tidak, tetapi lebih tinggi daripada itu, yaitu apa? Bagaimana kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak meminum khamr. Nah, itulah disebut akhlak. Nah, sedangkan tasawuf itu apa? Tidak memakai akal, bahkan juga tidak memakai logika. Tetapi tasawuf itu latihan selalu menghadirkan hati dalam setiap amalan kita. Seperti ketika kita melakukan ibadah seperti halnya sholat, maka kita harus menyertai dengan ketulusan hati, sehingga ketika ibadah yang kita jalani atas dasar ketulusan hati, maka tidak akan menjadi beban bagi kita. Berbeda dengan ketika kita menjalani ibadah tanpa ketulusan hati. Seperti kata Jalaluddin Rumi begini, ibadah yang dijalani hanya karena hanya sekedar kewajiban, maka ia akan penuh beban. Dan akan tetapi ibadah yang dilakukan atas dasar ketulusan cinta di hatinya, maka akan menjadi candu. Begitu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui tasawuf. Tasawuf itu apa? Yang tadinya, nah, yaitu suatu proses pembelajaran, yaitu pembersihan hati, menyucikan jiwa, dan juga apa? Penjernihan akhlak kita. Begitu. Kembali kepada tema awal tadi, yaitu hubungan akhlak dengan tasawuf. Yaitu apa? Nah, akhlak itu yang sudah saya jelaskan tadi. Akhlak di sini menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, dan juga bagaimana cara mengubah akhlak yang buruk tadi sehingga menjadi akhlak yang baik, yaitu dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun baik secara zahiriyah, yaitu dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, maupun pembiasaan dalam kehidupan kita. Maka tasawuf tersebut menerangkan bagaimana cara kita menyucikan hati, bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita, yaitu agar setelah
hati kita bersih, setelah hati kita suci, yang muncul dari perilakunya yaitu akhlak yang baik, ataupun bisa disebut akhlakul karimah. Nah, di situ hubungannya. Akhlak akhlak sendiri di sini menjadi hal yang sangat penting dalam tasawuf, yaitu hubungannya di dalam pelaksanaannya, yaitu apa? Yaitu akhlak menjadi pengatur hubungan antara sesama manusia. Nah, sedangkan tasawuf itu menjadi pengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, begitu. Nah, dari sini bisa disimpulkan juga mengenai hubungan akhlak dengan tasawuf, yaitu apa? Yang pertama, sama-sama berorientasi atau apa ya? Mengarah kepada kecintaan dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Yaitu sama-sama mengarah kepada kemuliaan akhlak dan kebersihan jiwa kita. Nah, begitu. Mungkin sepengetahuan kami mengenai hubungan akhlak dengan tasawuf hanya itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perbuatan maupun perkataan maupun materi yang kurang sempurna dari kami. Mohon maaf, tiada batas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.